Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kacamata Maulana. Nah, orang akan baca cerita. Ini kan sudah tanggal berapa nih, Gip? 21. 21. Bulan puasa tuh Ramadan kapan? Kalau tersalah Dia awal jatuh Maret tanggal- tanggal 1 Maret. Oh, 1 Maret ya? Tapi itu Muhammadiyah sih. Oh, begitu. Iya. Itu 1 Maret. Kalau pemerintah ini kan tunggu sidang dulu kayaknya. Ya, tunggu sidang isbat. Ya, mudah-mudahan ya pasti bulan Maret awal begitu ya. Karena kalau Muhammadiyah tanggal 1 paling jauh-jauh lah kalau isbat. Ya. Itu biasanya jauh. Nah, kalau bulan puasa jelang Ramadan ini kan terus. Kalau dulu tuh Gip, kita dulu ya. Kalau hal-hal yang biasa kalau dekat-dekat Ramadan begini nih, pasti ada yang bikin tuh. Pasti ada yang dipersiapkan tuh. Kan ada yang mempersiapkan ya ibadah. Ada juga yang hal-hal yang Bersih rumah. kasih bersih rumah. Ada juga yang ziarah kubur, Ziarah kubur, ya, kasih betul. bersih kubur, ziarah kubur. Biasanya kalau besok mau puasa, biasanya banyak tuh. Biasa rame dia masing. Wih, rame. Rame orang mau kasih bersih kubur, kasih ini tuh. Sambil lalu itu kalau kasih bersih kubur, taruh pondok langsung baca doa di situ. Ya. Ya. Langsung baca doa sekalian. Jadi itu kayak sumen budaya ya. Ya. Setiap Ramadan pasti. Pasti banyak kegiatan. Kalau dulu kita ingat tuh dulu, orang waktu kecil tuh ambil kayu. Oh gitu ya. Ambil kayu soki, Pak. Kalau sekarang kan weso minyak tanah, gas. atau gas. Dulu tuh tong kadara bapang gayung dari Jambatan Semia ke Naneri. Naneri ambil soki, kalau tahu tara dulu tuh ambil soki di sini. Naneri tuh di apa? Asombang kadara-kadara. Oh, benteng. Benteng kadara-kadara Ya, itu Naneri. Dulu bilang Naneri tanpa ambil kayu. Kalau terada dulu kita toma ambil kayu di semia belakang. Semia belakang itu ambil soki untuk 1 bulan punya. Terus ada juga dulu, kalau sekarang sudah paham. Dulu penggayung, Pak, di bawah Taman Sari kong ada, kalau kan pantai tuh. Oh, mulu air tuh. Kalau pantai ada yang ke darat tuh. Nah, itu dia nama Pai Sumatina. Pai Sumatina, ya. Pai Sumatina itu dalam bahasa Bacan. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu air mati. Iya. Air mati itu. Pai Sumatina. Pai Sumatina. Tapi Air situ mati. DPR dolom lebar. Nah, dulu tuh tanpa ambil air minum di situ, taruh di cergen, baru demparau. Ih, asik sekali. Iya, demparau tong susuri itu kali engkoi pas zaman tasmia turun pikul kalau tuh air. Parau penggayung nih, bukan katinting ding. Bukan katinting. Kalau sekarang kan tuh Iya. tinggal ke bawah Taman Sari, kan so ada jembatan menyeberang ke sana situ. Cuman tertarik sekarang DP kali gimana itu? Supaya buaya. Iya, boy. Jadi tuh kegiatan dulu jelang Ramadan, ambil kayu soki, ambil air. Iya. Dulu tuh ambil air. Ya ada juga kalau ziarah tuh kan, kalau kita lihat kesini ziarahnya tuh agak-agak 2000-an ke atas. Iya, tapi dulu tuh Ziarah kurang tuh terlalu intens kayak sekarang nih. Ziarah itu mungkin di atas tahun 2010-an. Mulai aktif. Iya, iya, seingat kita tuh. Karena di tahun 2000 kita kan SMA di 2004 tuh. Di 2004 tuh belum. Ada ziarah, cuman rame beberapa tahun belakangan ini. Kan beberapa tahun belakangan ini kan Tompe itu rame sekali di kubur Yeah. Tapi dulu tuh begitu. Dulu rame itu ketika sore sebulan puasa bertung kadang mandi pantai, mandi di tembing. Iya. Mandi di tembing. Nah, dulu itu ramenya pada saat sore jelang buka puasa. Iya, kalau sekarang tuh kayak H-1, H-2 puasa tuh rame sekali di ziarah. Bersih-bersih, kasih bersih rumah, mulai cat rumah dulu tuh.
chat segala macam. Ya. Itu terada. Kayak sekarang saja kita di rumah saja so mulai taruh ganti horden Iya, ganti rumah, toh mulai cat pagar. Kes keluar, betul betul itu. Wih, galas-galas andalan dan ajus galas-galas andalan mulai dong prepare kes keluar, cuci kasih bersih itu dipersiapkan untuk karena tom puasa tuh kan miner sekali, maksudnya ini sekali Iyo. Wih, tumpe. Pokoknya semua barang-barang yang baru itu yang pernah dipakai. Memang khusus. Jadi setiap Ramadan itu ada barang-barang yang khusus di rumah itu. Itu khusus di Ramadan saja. Khusus iya memang. Jadi kalau lepas dari Ramadan, kasih masuk ulang. Satu tahun berikutnya baru kasih keluar mama. Itu luar biasa lagi memang. Dan itu galas-galas dan piring-piring itu dipakai setiap hari. Khusus spesial Ramadan. Baru dong kasih keluar. Kalau dibaca tertahu dari lain. Tapi pokoknya Ramadan tuh dia khusus. Piring di samping tuh ada. Pokoknya lengkap. Susah tuh makan di restoran. Jadi memang maksudnya Ramadan tuh jadi spesial sekali lah. Iya. Dalam ada juga yang lebih memorable. Ketika H-1. Dulu kan begini. Dulu kalau sekarang kan dengar isbat tuh. Ya kan, ada Facebook, ada internet, orang bisa akses. Dulu kan begitu. Zaman kita kan begitu terada. Jadi entah bagaimana, orang tinggal tunggu aba-aba tata buang DP nama. Tata buang, ya pokoknya ada pukul apa? Apa DP nama? Tifa tuh berapa kali sore hari. Nah itu bertanda besok akan puasa sabantar sutarawe. Jadi kalau sekarang kan tunggu isbat, apalagi selisih 2 jam, di sana jam 10, sini jam 12. Kalau habis isbat setengah 10 berarti setengah 12 di sini baru tarawih. Kalau dulu terada, dulu itu ternyata mungkin orang tua sudah katanya sih dengar ada yang kalau di perahu lia bulan dan seterusnya toh. Lia air. Ada lia air. Ada juga begitu. Nah makanya dulu kita yang secara ini tuh maksudnya ingatan, perasaan kita selalu kangen dengan itu. Ketika sore ada pukul itu bertanda sabantar sahur. Sabantar tarawih dan sahur. Jadi orang pakai tunggu isbat tuh. Iya. Terada ya setahu kita tahu di daerah lain di Maluku Utara, tapi setahu kita itu dibacan. Iya, dibacan memang begitu. Dibacan begitu. Jadi itu tuh rame tuh. Nah, ada hal juga yang menarik lagi. Kasih bersih masjid. Iya. Dulu Gip, kalau ngana bagaimana Gip? Iya, memang. Kalau dulu ngana? Setiap mau Ramadan tuh pasti sebuah kokoro, anak-anak kompleks. Marilah, ngoni bantu kasih bersih masjid dulu. Makanya kan banyak dulu tuh kan di masjid itu kan ada apa? Isinya tempat penampung air terhadap untuk orang ambil wudhu tuh. Dan memang tradisi itu kasih bersih masjid itu memang sampai sekarang itu masih bertahan sampai sekarang. Bahkan orang yang sudah dewasa ini, maksudnya orang yang sudah besar ini dari kecil sampai besar ini tetap tradisi itu orang jalankan. Kalau dulu kita, dulu orang itu dulu Gip, zaman orang itu kan tanpa mengaji, mengaji tradisional nih, yang dulu bilang pengaji itu tuh rame. Dulu tuh rame. Tanpa kolam ambil wudhu sampai tong bikin kayak kolam berenang tuh. Itu terang. Jadi kan jadi selain tanpa air wudhu, tanpa air wudhu itu DP mata air itu kan ada. Iya. Nah itu kayaknya air dari bawah itu, air batumbu. Momen yang paling tunggu-tunggu ketika bacuci bak air wudhu itu ambil koin. Karena dulu tunggu kecil koin. Iya, ada yang lempar koin. Dulu sempat buang-buang koin bertong berenang di dalam. Nah, dulu dia tanpa cuci bak itu, gitu. Tanpa cuci bak itu ketika kan dong pakai alkon tuh. Kas keluar baru prop DP mata air. Prop mata air baru kuras dia. Kalau terhadap mata air itu ini dan anehnya dia terasin loh. Iya. Padahal jarak antara bak tanpa air wudhu dengan kali inggoi air pantai itu
dekat. Dekat sekali. Oh iya sih, tapi kebanyakan orang di dekat-dekat itu airnya dia terasin nih, agak aneh juga sih. Terada, beda, terada juga. Kayak misalnya dulu tuh di kita rumah itu ada parigi. Itu apa DPR apa? Tawar asin. Kalau dulu beda dengan sekarang ya. Kalau dulu itu kan DP kondisi air beda ya. Kalau dulu kalau air naik, DP air laut kan masuk. Itu kan biru, tuh biru. Jadi kalau sekarang kan suara agak coklat lah, setahun tuh. Jadi di tempat parigi itu memang asin. Asin. Di tempat parigi, makanya air itu terpakai, tutup. Sekarang standar parigi. Seingat kita ketika tumbak kasih bersih bak dulu, itu DP keseruan di situ. Keseruannya di situ. Pokoknya tuh DP seru saja. Seru sekali memang. Tapi memang zaman itu maksudnya momen-momen begitu susah untuk orang temukan sekarang memang. Ya, kalau sekarang kan semua maksudnya gadget apa segala macam dan iklimnya berubah. Ya, maksudnya kalau sekarang tetap kasih bersih masjid kan tetap. Kemarin pesan anak-anak kompleks, anak-anak BM tuh. Cuman itu yang maksudnya yang anak-anak yang kayak SD itu jarang. Iya. Ya, sekarang tuh kan makanya DP apa tuh kan itu tadi kita bilang apa. Kalau sekarang kan undang anak kompleks yang dekat-dekat masjid situ untuk datang kasih bersih. Itu orang besar juga. Kalau dulu kan anak kecil ramai sekali. Nah, terus baru sabar sebelum ini, maksudnya salah satu tradisi juga sebelum masuk Ramadan. Itu tuh cuman nanya ke perhatian terbanyak sekali orang kawin. Iya. Maksudnya itu bagaimana itu? Maksudnya kayak ini kan beberapa belakangan ini kan banyak orang kawin. Orang kawin di Amasing ada berapa di Kampung Makiang. Kayaknya tadi malam kita ada lewat di Kampung Makiang situ, kita naik ke ada lagi tenda besar satu. Jadi memang ya kejar target lah. Tapi itu memang budaya loh. Maksudnya menjadi sebuah maksudnya waktu itu kan masuk bulan Saban nih kota bulan Saban. Jadi itu jadi maksudnya momen yang waktu pas, yang tepat. Waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk. Tapi sebenarnya kalau kita maksudnya mau lihat sebenarnya kan mengejar supaya Ramadan ini kan tersendiri Iya, itu satu lagi. Biar suara yang taruh makanan dan seterusnya biar inilah ya. Bangun tersendiri, ada yang kesebangun, ada yang kan begitu. Tapi selain itu, ada yang menarik juga ketika itu kan sebelum tuh. Kalau pada saat itu jelangi, kalau saat bulan puasa, apa kan pengalaman soal puasa pertama atau kalau semasa puasa ini, kalau semasa puasa itu yang dulu kita paling sering ingat dan tradisi itu sudah ada. Apa itu? Tradisi itu sudah ada di era sekarang. Itu setiap bulan puasa, hampir setiap hari di bulan puasa, ketika mau masuk buka puasa itu sekitar jam-jam habis asar lah, tengnya jam 5 lah. Itu orang sudah berbondong-bondong pergi di kali di Amasinggoro. Oh, Amasing. Untuk mandi tembing. Menunggu waktu berbuka. Jadi itu jadi setiap ngabuburit. Ternyata bukan ngabuburit juga. Jadi itu semua tradisi. Jadi sebelum buka puasa itu harus ke daerah mandi dulu. Ke daerah mandi sambil tunggu buka puasa. Sambil tunggu. Jadi sudah dekat-dekat orang semua ngaji baru pulang berbondong-bondong. Tapi itu ramai sekali. Memang ramai. Jadi kalau jam-jam 5 mau masuk jam 6 itu. Di jalan ngopi di Amasinggoro itu ramai sekali. Jadi menghabiskan waktu ini terhadap. Dan itu rata-rata usia SD, SMP, SMA. Itu paling banyak anak-anak itu. Semua ke daerah mandi. Tapi sekarang kita ini babuang di tembing lagi. Mandi di tembing. Kalau tara dulu di tembing ke daerah sedikit apa? Batu rata ke batu apa di nama? Barmain sandang. Sekali pohon itu. Pohon gofasa. Itu kan ada petali-tali itu. Tong jaga bagantung situ. Bikin diri tarsandang. Rame-rame. Jadi kolektif sekali. Jadi maksudnya dulu kan tak ada HP, terpukul lewat terada. Jadi itu serentak secara otomatis semua akan turun ke jalan untuk berbondong-bondong ke Amasinggoro mandi itu. Dan itu memang oke. Nah dulu sekali. Selain itu subuhnya berjalan pagi. Ini masih sedikit. Betul. Subuh itu udah berjalan pagi. Habis sahur. Itu berjalan pagi sampai ke atas begitu. Setiap habis sahur tuh berjalan pagi. Wajib. Itu ritual terada. Itu juga ritual saat mengisi waktu di bulan Ramadan itu. Kalau malam itu kan gendang sahur.
Nah ada juga yang selain itu Gip. Kalau ada sekolah tuh, kalau misalkan sekolah kan libur 1 bulan Gip. Iya. Mundur libur Libur. Libur kita tuh Libur. selama kita SD, SMP, SMA itu libur 1 bulan. Tak pernah kita sekolah. Betul. Tak pernah sekolah. Nah kalau Iya, mengalih semakin kesini ada sekolahnya. kesini ada sekolahnya. Ya, baru libur. Kita dulu SD, SMP, SMA libur 1 bulan tuh. Jadi kita pada masa sekolah dulu ketika bulan puasa pasti kita libur, Pasti libur, 1 bulan. betul. Maksudnya bukan kita pribadi tapi memang sekolah kasih libur. Makanya sekarang kan pemerintah mau pakai sistem itu juga. 1 bulan full itu libur. Tapi tak tahu masih ada pembahasan apakah 1 minggu sekolah dulu habis baru libur. Nah, Jadi dulu memang ada begitu. iya. Jadi kan orang tanya, "Ih, kalau libur kung belajar apa?" Nah, kalau toran dulu dulu itu libur kan ada Misbahul Aulad. Nah, sekolah semacam sekolah agama. Yayasan sekolah agama yang gratis. Ya. Dia non formal. Bukan sekolah formal. Ya. Dulu tuh kan dia masih masuk kategori non formal. Kalau sekarang kan jadi sekolah formal banyak toh. Nama yayasan Misbahul Aulad itu nama yayasan. Cuman dulu tuh orang waktu sekolah-sekolah agama di situ kan baca tulis Al-Qur'an itu kan apa? Non formal ternyata. Jadi di situ ada. Nah, ada dulu itu begini. Selain itu Gip. Itu setiap tanpa mengaji itu dorang kan mengaji terhadap sekedar mengaji. Tapi dapat ajar macam-macam tuh, rukun Islam, rukun iman, macam-macam segala macam agama diajarkan. Nah, setiap bulan Ramadan itu ada lomba. DP nama lomba cerdas cermat. Iya. Ada lomba ajan. Nah, lomba cerdas cermat itu kebanyakan dari tanpa mengaji. Tanpa mengaji. Plus Misbahul Aulad. Jadi memang kalau dulu kan mau masuk Ramadan tuh memang DP tradisi keagamaan tuh kuat sekali. Kuat. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang nih kan menurut kita kurang sekali. Jadi dulu kan kalau ada kita ingat di masjid itu setiap habis sholat Isya kalau tersalah itu. Salat Isya. Itu ada setelah tarawih apa ini? Tersalah ini? Yang mengaji dalam masjid itu. Baru kan bayangkan DP view, DP vibes itu beda sekali. Jadi kasih mati lampu. Kita ingat tuh. Jadi DP aura di dalam masjid. Padahal itu mengaji dalam masjid tapi harus kasih mati lampu. Jadi dia agak 1-2 lampu yang menyala jadi agak remang-remang. Dan itu memang DP vibes kita agak bingung lah. Itu metode itu luar biasa. Jadi mengena begitu. Tengok ngaji. DP aura-aura ini tuh luar biasa. Itu terada. Kayak sekarang terada. Kalau dulu orang libur itu ada waktu-waktu yang waktu mengaji. Terus kemudian kayaknya dulu sih ketika libur ini kita tahu zaman orang tuh rata-rata tuh tanpa di masjid. Ya. Jadi masjid tuh kayak rumah begitu. Ya. Zaman belum puasa tuh kayak rumah. Pusat dan ini maksudnya kalau tuh kasih itu jadikan itu semacam pusat keramaian. Begitu. Jadi ruang publik ulang. Jadi kalau kita punya opini tentang itu. Misalkan gini. Bagi apa misalkan orang dulu tuh di masjid, ketika puasa tuh di masjid saja. Mungkin orang pikir wah ini untuk memperdalam, maksudnya untuk mempertebal ibadah begitu. Tapi selain itu karena kita pikir begini, karena sebelum Ramadan, ini kan kita nih kecil di kehidupan yang Batamang yang sangat kolektif gitu, maksudnya yang sangat guyup begitu. Iya. Baramaing segala macam, baramaing semdeng, baramaing macam-macam, gitu. Nah tiba saatnya ketika siang, kan orang puasa tuh, mau baramaing begitu kan butuh effort lah, kan gitu. Nah makanya ruang pertemuan orang sesama teman-teman kecil dulu itu, nah pertemuan orang untuk bermain itu ya di masjid. Ya. Di dalam masjid itu. Karena libur saat itu. Ya. Terada yang ganggu soal YouTube dan kawan-kawan. Apa itu? Di masjid saja. Baru dapat tamang. Ke sana langsung sembahyang sudah situ, baramaing sembahyang segala macam sampai sore. Baramaing, belajar
Semua ini terpusat di lengkap masjid. situ. Nah sore kadara, Ya. amasing. Ya. Nah dulu sambayan tarawih nih. Kan memang tradisi baramaing itu dalam masjid itu anak-anak itu memang sudah Iya, itu yang dari sononya itu memang. itu mesti ada lagi. Tapi itu ya anak-anak itu anak-anak terus maksudnya ya memang tara bisa ditiru sih. Jangan. Tapi memang ya begitu DP suasana tuh. DP suasana keramaian tuh. Baru dulu gitu. Zaman kita dulu ya. Bulan puasa itu di muka masjid itu domba jual segala macam ini. Pacal pisang, jual macam-macam di muka-muka situ tuh. Jadi jual kacang, jadi turun sama maghrib tuh. Eksekusi di situ sudah, wali situ ramai habis sama yang Isa gitu. Jadi rame. Jadi sekali. langsung Ramadan tuh rame. Maksudnya kita pikir itu tradisi itu kayak apa bisa dia bisa hidup, dia bisa ini karena juga salah satu faktor. Misalnya kalau sekarang kan teknologi ada gadget terus kemudian pusat keramaian juga tersebar. Dulu kan pembangunan belum terlalu kayak sekarang. Kan sudah ada zero point yang ini. Jadi kalau dulu kan terpusat di situ jadi aktivitasnya banyak. Aktivitas banyak. Gitu. Telepon buka tuh itu dulu pohon mangga besar, dong kantong ini baru bikin tanpa duduk situ. Terus deng salon sepangkal putar lagu-lagu Ramadan. Barmaeng domino sampai sahur. Sahur bubar. Setelah sahur bubar, begadang. Setelah sahur bubar. Jadi dulu tuh kita aktivitas di bulan Ramadan tuh memang padat. Iya, maksudnya selain bukan hanya soal torang karena bulan Ramadan mempertebal torang pe ibadah, memperbanyak torang pe amal ibadah, tapi memang itu fase di mana orang sangat gotong royong, sangat kebersamaannya luar biasa memang. Sangat luar biasa. Jadi setiap part ritual dia nama? Tapi ada ritual silaturahmi yang dilakukan secara alamiah. Jadi cara didesain memang DP kultur begitu kayaknya dari dulu sebegitu. Baru ada yang menarik juga. Zaman kita paling banyak sudah, maksud kita sulai. Ini terhadap dulu itu. Ya, ada hal yang kita paling suka menjelang dekat puasa itu adalah aroma segala macam yang tung cium. Dekat buka itu kan kita tuh sampai sekarang masih membayangkan bagaimana dorang itu kan tuh masih rumah-rumah katu. Asap-asap yang dari kayu soki, kayu bakar itu dia keluar. DP aroma itu memang khas puasa. Jadi dulu tuh kita juga bilang kalau jelang H-1, H-2 bobo masakan, kui itu tuh orang ini dekat puasa begitu. Jadi mama-mama ini. Yang paling asik lagi bagi apa kita bilang bulan puasa dibacan itu bukan hanya orang mempertebal ibadah, tapi itu momen alami orang silaturahmi, menjalin komunikasi hablum minan nas lah begitu tuh secara baik begitu. DP fakta adalah selain yang tadi, setiap sore itu orang baku tukar kui gitu. Tuh? Betul. Kita ke sana, apa? Cici, mama ada apa nih? Nenek ada kui nih. Kasih kui nih. Kamar dong saling. Dong saling piring itu. Saling kui lagi. Kasih. Jadi dan itu tradisi sepertinya itu meluas di Maluku Utara. Di Maluku Utara itu meluas tuh. Tradisi jadi hanya di Bacan. Meluas. Tapi kan momen itu kita ini kan kurir. Kalau sekarang itu kan GoFood. Tuh dulu kecil tuh kan kayak kurir pengantar makanan dan barter makanan. Jadi terhanya di muka, ada di samping kiri, di belakang, pokoknya kita zaman itu kurir. Pokoknya itulah kurir tajil buka puasa. Tapi dulu justru pasar Ramadan tuh terasa masif sekarang nih. Dulu tuh begini gitu. Bagi apa kok misalkan terasa masif sekarang? Karena dulu setiap rumah pasti bikin buka puasa. Pasti. Dan baku kasih. Jadi orang terabaku beli. Terbeli. Nah kalau sekarang kan memang karena aktivitas macam-macam orang tersempat memasak, maka kemudian orang ke
beli takjil, iya toh. Karena kan kantor tetap jalan segala macam aktivitas, jadi orang tersempat memasak. Dorang beli takjil di Tapi anak-anak sekarang tuh beda sekali. Beda. Don ter mengalami sayang sekali. Don ter mengalami vibes Ramadan vibes waktu itu. Ramadan di era 2009-10 ke atas lah. Ini kan 90 ke atas tuh. Kita kan masih dikit tuh. Dari SD, SMP, SMA kan kita masih Ricky vibes itulah. 90 sampai 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Enggak, 2004. 2004. Dari 90 sampai 2004 tuh kan momen itu. Kita kan maksudnya di range itu. Jadi di momen itu tuh orang dapat vibes Ramadan yang memang enak sekali. Asik sekali. Ya. Dari dulu ini, maaf itu buku garas saya maksudnya terus serius. Dulu dia ada teman satu. Apa yang membatalkan puasa? Dia bilang, "Oh." almarhum bahasa itu saya tadi. Maksudnya ini kan tuh mengenang masa-masa lalu terhadap. Karena sempat mengalami puasa setengah hari juga ya. Kita ya mengalami puasa setengah hari. Puasa setengah hari. Dan terpuasa pernah tapi jangan tiru terhadap betul zaman-zaman kecil begitu begitu. Ya. Masih belajar lah. Tapi menurut kita maksudnya kultur itu tuh bagus karena secara moral juga membangun orang nih. Maksudnya kayak contoh kayak tadi soal kebersamaan dan sebagainya. Nah, sekarang kan mengalami itu. Makanya artinya apa ya? Kalau dulu kan tong antar kompleks jadi walaupun tontar sama-sama satu kompleks tapi ketika Ramadan tuh kayak turun jadi satu, maksudnya jadi keluarga semua gitu. Itu yang luar biasa memang. Jadi memang ya itu tadi makanya kita bilang tadi di awal itu hipotesa tuh. Selain Ramadan itu dibaca selain mempertebal amal ibadah juga hubungan kemanusiaannya, silaturahminya terbangun ya. Juga terbangun dan itu rekat sekali hubungannya. Makanya orang bisa baku kasih takjil makanan. Itu luar biasa memang. Itu luar biasa sekali gitu. Tradisi itu ya. Tradisi itu. Nah, kalau sekarang itu kita lihat perubahannya kan kalau dulu orang anggaplah tanda petik ngabuburit kayak amasing. Kalau sekarang kan ngabuburitnya alumni. Oh ya. Alumni itu. Iya, dengan motor takjil lapangan Merdeka. Terus kan ada alumni kalau angkatan-angkatan dah. Iya. Jaga berkumpul buka bersama macam-macam tuh. Nah, terus ada kultum. Ya dulu tuh ada. Tapi dulu tuh ada kultum lagi di masjid tuh. Ada. Tapi sekarang justru terada. Ada juga. Kayaknya ada juga. Cuman memang dulu tuh kita ini ini sekali maksudnya jaga mengenang begitu ya. Ada yang paling suka lagi kita dengar di bulan Ramadan itu. Itu apa? Kan pas mau subuh-subuh kong sambayang di Mekah tuh dong live tuh. Iya. Don tarawih tuh. Don tarawih tuh sahur. Iya. Itu apa coba kalau kita nggak pernah nonton itu terah? Iya. Live di Mekah tuh. Sampai ingat-ingat yang suara double dan kayak Sami Allahu liman hamidah. Itu. Yang terus ada suara double tuh. Itu tuh kita ingat mulai dari kita kayaknya SD kelas 6 atau SMP kelas 1. Kita memori tentang itu karena memang tuh kecil-kecil jadi ini tuh. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang kita kalau dengar orang maksudnya entah sembahyang poin di Mekah lah, entah dong sembahyang tarawih atau apa begitu. Kita khusus sekali dengar karena memang di kecil-kecil. Ton jaga nonton itu. Dulu televisi masih televisi kecil. Jadi kalau tapi dulu selain TV kan radio juga aktif. Radio cocok. Nah, itu radio juga aktif. Radio itu kita sabar yang 2001 2003. Iya, 2001. Itu tuh rame gitu. Dulu tuh telepon Telkom, telepon ini apa namanya? Telepon umum nih. Wartel. Ada telepon umum, ada wartel. Kalau telepon umum tuh kan kayak isi koin jaga di. Dulu tuh di Pasar Lama 1. Di Pertokoan 1, di Telkom 1. Jadi ada beberapa tambah pakai koin. Nah,
ada juga kalau orang-orang yang bahasa besar tuh, nah isi waktu dengan itu. Isi waktu siang itu ada program. Pokoknya ada beberapa program. Salah satunya adalah Request Line. Kita masih ingat. Iya. Namanya Request Line. Request Line itu orang request lagu, saya dulu salam-salam dong. Nah itu dulu tuh. Itu ramis. Itu sempat viral di zaman itu. Iya. Terus ada jalan buka, ada kultumnya. Terus ada tips-tips buat puasa. Supaya menjalani puasa dengan baik lah, maksimal. Tapi biasa diisi tuh dengan radio. Dulu tuh dengar radio. Kita tahu karena kita penyiar zaman itu. Kita kelas 1 SMA tuh penyiar radio. Sempat menyiari. Makanya kita tahu. Jadi kita tahu itu zaman itu memang viral. Orang putar lagu Ramadan macam-macam. Terus kita begitu tuh. Tapi rata-rata positif. Positif. Ada edukasinya, ada. Iya. Ada edukasi, ada macam-macam lah, ada tips, ada macam-macam. Karena dulu radio itu karena kerjasama dengan beberapa media luar juga tuh. Jadi informasi-informasi dari luar kan dong jaga relay. Nasional itu jaga lewat radio, dong relay. Cuma kadang itu kita kayak apa ya? Bukan menyesali, tapi kayak macam kenapa orang ketika di usia ini tontara mengalami itu begitu. Padahal kan kalau waktu SD, waktu SMP itu kan struktur berpikir belum terbentuk toh. Padahal itu kan bagus sekali ini. Kalau maksudnya kita pengen tuh di era yang usia segini, maksudnya bisa tahu mana baik mana tidak baik nih. Kalau mau dihadapkan dengan vibes Ramadan, kan saat itu tuh rasa sekali Ramadan. Kalau sekarang ini, maaf misalnya kalau kita secara pribadi itu kurang terlalu berasa. Ya. Jadi terhadap rasa, maksudnya kurang dapat rasa DP. Jadi kurang mendalam lah istilahnya, kurang mendalam DP Ramadan. Iya. Iya. Kan jadi, di Indonesia ini kan ada salah satu tradisi yang tak ada di tempat lain, yaitu mudik, kan begitu. Nah, ketika tuh dewasa ini kan tuh mulai sekolah maksudnya beruntung sempat sekolah di luar. Nanti tuh jadi ada kayak ada tradisi mudik tuh. Jadi sewaktu-waktu tuh kadang tom pulang, pengen sebenarnya tom pulang itu sebenarnya ketika tom di luar tom mau pulang mau mudik itu sebenarnya yang tom mau cari adalah vibes itu. Tapi ketika tom pulang, tom setelah mengalami itu, ketika tom balik lagi tuh, puasa ngapain harus pulang? Karena sebenarnya yang tom kejar itu adalah aroma itu. Jadi ada fenomena itu, aktivitas itu yang orang kagen pulang puasa karena ada aktivitas itu. Tapi semenjak kita kuliah semester akhir mau lulus, puasa itu kelihatan, apalagi yang dekat COVID kelihatan ramenya. Maksudnya orang berasa itu puasa ketika ada dua hal DP indikator. Pertama tuh nonton TV, yang kedua tuh ngeliat status media sosial. Tuh lihat media sosial, baik Twitter, Instagram, indikatornya. Jadi orang merasa vibes-nya itu lebih merasa di dunia maya. Televisi, media sosial, digital lah ya. Kalau kita sih, secara pribadi kita berasa di situ. Apalagi makin kesini, kalau sekarang lah, taruhlah puasa, kita merasa itu. Apalagi orang yang tinggal jauh, kita maksudnya yang tinggal yang jauh dari Amasi nih. Nah kalau misalkan kita balik kemari, misalkan setelah tarawih, atau kita tarawih di sini lah di masjid dekat sini misalkan, itu kan kita sudah terasa DP vibes. Yang bisa kita terasa DP vibes itu satu hal yang akan orang tetap merasakan itu gitu. Apa coba? Apa coba, ini bukan tebak-tebakan, tadarus. Tadarus itu tanda, memang itu tanda utama bulan puasa itu. Setelah tarawih. Itu yang karena memang orang dulu orang dengar itu terus. Nah kalau kita sekarang nih, maksudnya kalau puasa, kita selalu tadarus itu, kita selalu walaupun di jalan kita maksudnya ada hal yang harus masuk, maksudnya kita kangen dong. Nah kita rasa kangen itu terobati dengan mendengarkan tadarus. Jadi memang ada satu dua yang masih bertahan nih, tradisi masih bertahan, tapi memang banyak yang hilang dari tradisi yang di mana tuh masih kecil itu. Ada yang kalau sekarang kan ya momen yang paling asik berasa Ramadan ketika sore hari orang beli takjil. Itu momen yang orang semua kesana, maksudnya orang-orang semua berkumpul di satu tempat atau di beberapa tempat untuk beli takjil. Iya, tapi maksudnya kita
kita ingin merasakan di saat dewasa itu, karena yang kalau sekarang ini hampir semua seragam. Maksudnya begini, misalnya kayak pasar Ramadan. Ya di sini juga pasar Ramadan, di Jawa pasar Ramadan, di Sulawesi semua satu Indonesia ada pasar Ramadan. Jadi semua seragam begitu. Jadi itu kan keunikan, kekhasan dari setiap budaya masing-masing daerah. Itu yang sebenarnya kira-kira menurut Ngana mau. Maksudnya itu tengahnya ini berimajinasi saja untuk menghidupkan itu kembali tuh kita pikir kalau kita sebenarnya sejarah itu kita maksudnya itu tertahu yang lain itu masuk kita opini. Sejarah itu dia akan terus berulang dalam momentum fisik. Dia terus berulang. Karena apa? Dia baku dola dengan perkembangan zaman. Pasti akan berubah. Dia berubah. Dan juga generasi. Semakin hari semakin tua kan dia mulai terproduktif. Yang melakukan produktivitas, mengatur sirkulasi lingkungan. Tahu? Lingkungan sosial itu anak muda. Beda orang jadi agak maksudnya untuk orang mau mengembalikan, mereview kembali itu, maka Tuhan kasih tahu akal untuk mengingat. Tapi ada maksudnya kita ada untuk mengingat ke belakang. Ya maksudnya yang namanya tradisi atau budaya ini kan kadang kan ada nilainya begitu. Nah, nilai-nilai itu yang kita maksud untuk menghidupkan, bukan dalam konteks fisiknya, maksudnya ritualnya, misalnya sore-sore harus pergi dia Masinggoro mandi, bukan itu bukan ritus fisiknya, tapi nilai-nilai yang misalnya tadi soal buku antar takjil itu kan ada nilainya, nilai silaturahminya, kekeluarganya lebih dapat. Ya bisa. Tapi begini Gip, sekarang itu dia berubah termasuk dengan nilai cara orang memandang. Cara orang itu dia berubah Gip. Kayak sekarang misalkan orang bisa buka bersama. Itu mungkin dulu terada. Itu bagian dari nilai silaturahmi. Kalau sekarang mungkin buka bersama. Kalau dulu misalkan orang pergi di amasing. Kalau sekarang mungkin buka bersama kayak begitu. DP beda mulai orang cara berinteraksi dengan lingkungan yang zaman yang berubah. Ya kayaknya sih kalau kita sih. Kayaknya dia berubah sih. Ya tapi kan ya namanya kultur ini, maksudnya tradisi ini kan diciptakan, kan begitu. Maksudnya kita misalnya contoh kayak edukasi agamanya, itu kan bisa saja dihidupkan saja di masjid. Misalnya kayak tadi soal misbah, soal ini tempat-tempat pengajian tadi, arahkan lagi. Misalnya kayak setiap bulan puasa ada kulturnya atau ada mengajinya di Sultan. Itu kan sebenarnya orang coba untuk membudayakan kembali. Itu kan sebenarnya menurut kita bisa saja sih. Bisa. Soal yang tong ambil kan nilainya. Kalau kultum kan tuh bisa lihat podcast ini. Nah, itu maksudnya DP ruangnya saya yang berbeda. Ruangnya berbeda. Kalau ini sih masih mungkin lah. Masih mungkin kalau orang. Setiap waktu. Dia memang bisa kejarnya momentumnya dia. Iya betul. Ya momentumnya yang betul. Iya betul. Momentum memang tepat itu kayaknya. Momentumnya. Berarti orang ini generasi yang beruntung nih. Generasi yang kebetulan tepat pada momennya gitu ya. Iya bergeser. Transisi. Agak mirip. Terjauh. Iya. Dulu orang ambil kayu. Bambe kayu karena comfort hawk itu tahun berapa tuh? Kayaknya 2004. Iya, kayaknya 2004 so ada kayaknya. Nah. Karena kan pernah kuliah di luar nih. Kalau vibes di luar gimana? Kuliah di luar? Maksudnya kalau kita maksudnya standar, maksudnya ya umum saja. Maksudnya kalau puasa di luar tuh justru makanya kita bilang tadi ketika kita coba sekolah di luar, sebenarnya yang kita cari ketika pulang, kenapa pengen mudik ketika bulan puasa? Nah, salah satu yang kita cari lah vibes itu. Kangen. Nah, kangen vibes itu. Nah, di luar itu dia terbawa kita ke suasana itu. Paling
puasa paling ngabuburit. Kalau di luar tadi ngabuburit Ya, dengan teman-teman ngabuburit. kuliah atau teman-teman sekolah dan sebagainya. Terada yang spesial menurut kita. Gitu. Yang spesial menurut kita yang kita pengen cari di vibes Ramadan adalah di masa zaman dulu di saat kita. Ya. Iya, makanya kita bilang tadi, ketika kita pulang dengan situasi yang sama dengan kita tanpa sekolah, begitu. Sehingga ketika kita pulang kita merasakan itu ada lagi sesuatu yang beda. Kan sama aja. Kita puasa di luar dan puasa di sini sama aja. Makanya itu supaya malas pulang. Kesibukan ya. Iya, sahabat DP nuansa suasana itu yang sudah ada. Dan itu kita rasakan betul itu. Iya, sama. Betul. Iya, tapi lingkungannya berbeda, Dra. Iya, maksudnya tapi memang ada juga karakter orang kuliah di luar lama, terus pulang kan tuh berharap ada sesuatu yang kayak tong dulu. Ternyata ketika tong pulang, dia berubah, beda. Beda, dan kita beberapa kali pulang ketika kuliah kong pulang puasa di sini itu DP yang dulu kita berharap ada orang berbandomeno sampai lat malam begitu, atau ada jalan subuh, ada macam-macam itu suasana berubah. Memang kita telah merasakan itu. Makanya ya semangat orang pulang karena orang tua sih sebenarnya. Karena momen itu dia hilang. Nah, kebanyakan momen yang nyaris mirip kan sore-sore beli takjil tuh. Kita kayak di Jakarta juga begitu. Cuman kita rasa di Jakarta beda dengan tong kuliah, karena mungkin karena tong kuliah orang kurang berbaur dengan lingkungan sekitar tuh. Kalau di Jakarta kita lingkungan cukup guyup. Maksudnya sama-sama dengan Betawi saudara-saudara Betawi segala macam. Dan orang kan sama aja dengan orang begitu. Nah, kita kalau puasa itu biasanya sore selain kita buka puasa kita selang-seling lah. Selain buka puasa di rumah di metua. Nah, kita juga buka puasa di masjid. Di sana di masjid itu lingkungan tuh. Jadi kalau di Jakarta dong gilir. Jadi satu RT, misalnya RT beberapa RT kong ada satu masjid, berarti dong jadwal hari Senin rumah ini kasih takjil masjid, hari Selasa rumah ini. Kalau di sana begitu. Jadi orang misalkan apa dia nama yang dalam perjalanan apa? Musafir. Ya, ada takjil gratis di masjid-masjid. Ada takjil. Jadi itu nyaris hampir setiap masjid di Jakarta ada takjil gratis. Dan mungkin kayaknya itu menyejarah dorang dari dulu juga, mungkin tradisinya begitu. Di sini juga begitu. Di masjid ada setiap buka puasa kan dong kesediakan takjil gratis, jadi musafir atau orang yang mau buka puasa di masjid juga sah-sah saja. Jadi ya itu yang sama, yang secara maksudnya dalam kehidupan yang lebih modern yang sama adalah setiap sore beli takjil. Itu momen yang makanya kita bilang kultur Ramadan di saat ini itu seragam. Begitu, hampir sama di semua daerah. Iya. Begitu. Yang kekhasan ini yang harusnya yang membedakan satu daerah dan daerah lain ini yang hilang begitu maksudnya kita. Tapi ada yang antara hilang. Kalau di Bacan, yang antara hilang adalah ketika tong makan pasti sama-sama dan menernya sama. Kayak dulu dengan sekarang sama. Mau piring besar, piring kecil, DP lap-lap, DP. Pokoknya piring spesial Ramadan itu suasana ketika di meja makan. Dan sambil tunggu pengumuman di Masjid Sultan. Kalau orang kan Masjid Sultan nama Singkota dulu. Maksudnya ini ya. Itu tetap ada gitu. Jadi suasana itu tetap ada. Nah, cuman begini. Kan sekarang modern nih. Kalau dulu tuh, orang itu kan soal kesehatan menjelang puasa karena tuh menganggap tuh tubuh ini menyatu dengan alam. Orang menyatu dengan bara mempik jadi segala macam. Jadi bukan tuh terasa sakit zaman dulu, maksudnya iya, daya tahan tubuhnya. Karena orang dengan alam lebih dekat, maka kemudian terbiasa, daya tahan tubuh terbiasa dengan itu. Nah, perubahan zaman ketika iklim berubah itu kan maksudnya orang polusi apa segala macam, gaya hidup, pola hidup segala macam itu kan kadang-kadang daya tahan tubuh ini sedikit ya meriang tuh. Tak bisa tahan lapar dan seterusnya. Ada tips-tips soal itu, sekarang kan kurang aktivitas, dompet aktivitas kan kurang. Kalau dulu kan aktivitas banyak, jalan segala macam, gerak nih kan banyak. Iya.
Jadi ketika tong puasa juga ya kuat-kuat saja begitu. Kalau sekarang tips apa coba? Maksudnya yang orang bisa sharing deng apa? Dorong yang nonton nih tips-tips ketika Ramadan dan tips-tips kesehatan. Ya, kalau kita ya yang jelas ya, yang jelas istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup. Konsumsi air dan sebagainya. Makan, misalkan kalau kita begini, kadang ini ada satu tradisi yang menurut kita agak kita tak tahu ini kayaknya baru-baru sekarang ya. Jadi makanan yang dimakan di saat bulan puasa ini kalau kita mau komposisi kesehatannya itu menurut kita banyak yang tersehat juga. Misalnya, tuh pertama buka langsung makan gorengan, kan banyak itu, dan gorengan itu sama barang kayak hal yang wajib dia harus ada di setiap buka puasa. Padahal itu kan secara kesehatan kurang bagus juga. Misalnya sampai perut kosong nih, itu kan harusnya kalau banyak apa dari ilmu kesehatan dan sebagainya kan harusnya makan makanan-makanan yang berserat, yang manis. Yang berserat tuh kayak buah kalau misalnya kalau ajaran kurma dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kan kurma itu kan ada seratnya begitu, misalnya buah dan sebagainya. Sekarang terada minum air 1 gelas, baru sebegitu minumannya itu es ke muka. Itu agak repot. Ini maksudnya kurang. Es baru gorengan. Maksudnya minyak ketemu es itu minyak itu membeku. Dia masuk ke dalam tuh kan dibeku terus. Dia menggumpal, maksudnya dia menggumpal dia. Tak tahu kalau dia penjelasan kesehatan gimana. Cuma kalau sejauh yang kita tahu tuh begitu. Jadi kalau kita minum air panas, air hangat itu kan dia yang tadinya minyak itu kan dia encer. Dia akan mudah terserah begitu. Tapi kalau ini kan minum es, mau ngenabai gorengan habis. Kalau ritual pada saat buka puasa apa gitu? Kita minum air putih. Air putih dulu. Terus air putih saja. Terus air putih saja. Kalau macam yang buka puasa kan biasanya ini salah satu yang apa kan? Kadang agak cepat ya antara pas buka puasa tuh di sana di kadang nasumagi di sana baru dong kasih pengumuman lagi. Tapi kita bersyukur dengan waktu yang singkat itu kita bersyukur karena kita mengikuti kita hawa nafsu untuk bagi semua yang ada di karena menu menarik sekali. Itu juga perlu. Iya, tapi itu terbantu. Jadi tempat otak kan kadang mama kan di otak nafsu makan itu dia mulai menurut kita kalau kita pengalaman pribadi itu dia muncul ketika dia rawan tuh ketika mau masuk buka puasa tuh. Kayak tempat otak semula sabantar nih ampun kita makan sampai mulai tapi kita bersyukur dengan transisi mau buka puasa ke sholat maghrib itu cepat. Karena akhirnya kita terbiasa. Jadi ketika buka puasa itu kita secara pribadi itu kalau anggota keluarga yang lain ya dong ada makan. Misalnya kayak Ajus karena Ajus kadang kan sholat di rumah juga tuh. Kita kudus jangan sampai kita tersolat jadi kayak Ramadan tuh harus sholat di masjid. Tak bisa sholat di rumah harus sholat di masjid. Sehingga kita jadi minum air putih. Air putih sekarang tegas. Ke masjid. Jadi itu membantu kita juga secara kesehatan. Waktu itu kan kita berpikir secara kesehatan, tapi itu dia jadi tradisi. Nanti pulang baru kita makan pelan-pelan itu. Kalau kita sih maksudnya kalau kita dulu sih begitu tuh Gip, minum air segala macam. Tapi kalau makin ke sini itu kita makan. Jadi harus kita makan berat walaupun cuma sedikit. Kita harus minum air, makan berat, minum kalau teh air hangat. Itu baru kita maksudnya kalau kesini kalau dulu air putih gas. Begitu. Kalau sekarang kita harus biar bagaimanapun harus makan berat walaupun cuman sedikit. Kita anti tuh air es itu bisa. Karena kita pernah dulu zaman kuliah kita minum air es tuh. Buka puasa kita minum bukan air pokoknya yang es lah, yang es sih. Yang dingin kita minum kita pusing. Kita pusing. Orang beda tahan tubuh bisa beda-beda itu. Maksudnya kalau kita pusing kalau kita minum es. Jadi air putih tuh penting sekali paling tidak dengan kurma tuh. Yang kalau ada kalau misalnya kayak di rumah aku dong sediakan kurma, ya kita air putih dan kurma itu satu butir kita langsung gas di masjid sudah. Tapi alhamdulillah kita misalnya kita kayak rasa pusing atau apa karena mungkin itu terbiasa. Semua nih menurut kita ini kebiasaan juga. Kan begitu. Iya betul. Tapi memang jaga air itu penting karena besoknya
selama berapa jam orang puasa memang di ketika buka dan sampai sahur air memang harus jaga paling 8 gelas sih kira-kira. Ya, Itu harus. satu lagi kayaknya yang harus orang hindari itu sebenarnya begadang. Begitu. Karena kadang orang kan punya tradisi itu. Jadi malam tuh begadang sampai pagi sahur baru tidur. Nah, itu yang agak bahaya sebenarnya. Oke. Kesehatan. Jadi begitu sudah kah? Lanjut dengan tips-tips sudah ya? Lebih mantap orang. Ini ada tips kalau bicara ada tips-tips soal kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Ya di antara lain 8 gelas minum air itu penting. Ya konsumsi makanan bergizi. Jangan terlalu banyak gorengan, betul. Maksudnya itu jangan terlalu banyak gorengan. Biar tetap segar. Terus kemudian ya betul makanan berserat, penuh protein, karbohidrat yang kompleks tuh menjaga energi selama puasa. Terus kemudian ini nih referensinya Halo Sehat nih. Halo Sehat. Keempat, atur jadwal supaya tetap produktif tanpa kelelahan. Olahraga ringan saya tuh jelang buka, terus olahraga ringan, jalan kaki tuh, berjalan kaki itu penting karena betul kalau sekarang kan kurang aktivitas tuh. Jalan kaki itu penting, berjalan kaki. Terus kemudian ya yang terakhir memang ya harus maksimalkan ibadah karena ibadah itu bagian dari olahraga. Apalagi tarawih 20 rakaat Pak. Dengan imam yang palang. Kalau imam yang laju sih ya kan. Tapi kalau imam yang dia atur ya maksudnya yang DP tumanina bagus terus itu kan olahraga. Itu suar tomat keluar Pak. Itu kan perlu berjalan kaki. Wah, apalagi pas angin terjadi. Ya itu. Terus ini nih kita ada di Detikcom 3 hal yang perlu dilakukan di rumah jelang Ramadan. Coba baca gitu. Di Detikcom. Jadi kalau lihat tips yang tadi nggak baca itu, jadi kalau korelasinya dengan orang zaman dulu itu, jadi orang lebih sehat begitu. Lebih sehat karena terus sore tuh berjalan kadar ya masih gitu. Paginya habis sahur tuh berjalan pagi. Jadi memang makanya dulu tuh kan jarang lihat penyakit aneh, tapi sekarang kayaknya faktor makanan nih yang ada makanannya sekarang mungkin bahan kimia, dulu bahan kimia sedikit. Ya, tapi dulu tuh banyak juga yang rebus-rebus, makan makan rebus. Kalau sekarang ini, coba gimana buka yang di Detikcom? Kita punya kiper bisa buka? Tahu kiper kita ini kok bagaimana dia begini nih? Detikcom 3 hal yang perlu dilakukan jelang Ramadan. Mana nih? Kabar kita langsung baca di sini saja. Pertama, membersihkan rumah. Kita baca tadi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa bersuci merupakan sebagian dari iman. Salah satu indikator kesucian saat beribadah adalah kebersihan tempat ibadahnya. Kamu pasti akan beribadah di rumah. Jadi pastikan hunian bersih, terutama di tempat biasa kamu sholat. Kamu juga bisa mencicil untuk mencuci pakaian pelengkap ibadah seperti sajadah, mukena, sarung, hingga peci. Selain tempat ibadah, kamu juga perlu membersihkan dapur seperti mengeluarkan alat masak yang akan sering digunakan dan menyimpan yang tidak dipakai. Kayak tadi tuh baca itu tuh. Tompi mama-mama dan tuh itu memang udah praktekkan ini. Luar biasa memang ini. Langkah ini bisa mempercepat pekerjaan saat menyiapkan hidangan sahur dan berbuka puasa. Kosongkan juga kulkas dan cek barang-barang dapur yang kosong agar bisa dibeli sekaligus untuk stok selama Ramadan. Ya, itu benar ini. Alat makan yang akan sering digunakan selama Ramadan bisa dibersihkan, terutama stoples makanan kecil. Pastikan pula kebersihan alas lantai seperti karpet dan keset kaki, terutama di area kamar mandi. Jika keset kaki sudah lembab, lebih baik segera diganti. 2. Mempersiapkan tempat ibadah ternyaman. Bagi kamu yang tidak bisa setiap saat pergi ke masjid atau musola, maka kamu akan lebih sering beribadah di rumah. Agar tidak malas beribadah sendirian, buat area khusus untuk beribadah agar lebih fokus.
Pastikan tempat ibadah tersebut selalu bersih, bebas dari najis yang membuat ibadahmu tidak sah. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya kitab suci umat Islam, yakni Al-Quran. Sehingga sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Membaca kitab suci kamu diharuskan dalam posisi duduk, tidak disarankan berbaring. Maka kamu perlu menyiapkan meja, kursi, atau bantal untuk menopang tubuh dan Al-Quran. Selain itu, pastikan lampu di rumah cukup untuk menerangi ruangan atau meja saat membaca Al-Quran, karena banyak umat muslim yang menghabiskan malam sembari beribadah. Buat papan pengingat ibadah, ini penting juga nih kan. Orang kadang-kadang lupa, ternyata ini penting juga, informasi penting ini. Buat papan pengingat ibadah. Ibadah yang perlu dilakukan selama bulan Ramadan cukup banyak, mulai dari sholat, membaca Al-Quran, berinfak, menyiapkan hidangan sahur dan buka puasa, zikir, dan masih banyak lagi. Sebagai penyemangat, kamu bisa membuat papan pengingat ibadah. Apabila memiliki anak di rumah, mereka bisa dikenalkan dengan Ramadan dengan cara memperlihatkan papan ibadah tersebut. Penggunaan media yang menarik seperti stiker untuk ditempelkan di papan ibadah apabila sudah melakukan amalan tertentu. Oh, jadi kalau mau bikin apa gitu ya. Bisa juga menyiapkan untuk celengan uang yang disisihkan selama Ramadan. Ini penting nih. Kayak penting for tompe. Maksudnya torang juga tuh anak-anak kan begitu kan. Torang persiapkan ya isi for baju lebaran. Itulah beberapa hal yang perlu dilakukan untuk jelang puasa. Semoga bermanfaat. Nah, ini penting for ini dong, di yang nonton ini bisa dengar toh. Ini ada dua. Yang kedua, bulan puasa saatnya berberes-beres, begini cara mudah bikin rumah rapi dan teratur. Terus 38 kegiatan selama puasa di rumah agar tetap sehat dan bugar. Nah, ini yang ketiga kita baca. Memasak makanan sehat. Nah, ini memasak makanan sehat nih ala detikcom nih, bagaimana nih tuh? Ya sampai dia lagi tunggu sini. Coba kita lihat. Contohnya ku nafsu terus. Ya, ini nih, tulis nih. Oke, pilih resep menu sehat selama puasa. Kayakan gizi seperti sup, salad. Salad ini kayaknya termasuk dalam tenggorokan di sini. Kalau sup boleh lah. Kalau salad kayaknya memang mungkin bagus, tapi buat kesehatan. Tapi sepertinya untuk kerongkongan timur, kayaknya dia butuh pupeda deh. Dan suka yang minyak-minyak. Atau makanan berbasis sayuran dan biji-bijian. Ya. Oke. Itu saja. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.